Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, para jamaah yang berbahagia, Sivitas Akademi Universitas Yunisma Bekasi, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini dengan izin Allah kita kembali bertatap muka dan bermuajahah, duduk hadir bersama di majlis yang mulia pengajian Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita pada kesempatan sore ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara masalah kehidupan, hidup itu dengan penuh dilema dan masalah. Dan itu memang sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran, khuliqal insanu fi kabad. Manusia Allah ciptakan dengan segala problema dan masalah. Artinya hidup ini siap menghadapi masalah dan menjawab masalah, tapi hidup jangan bikin masalah. Paham? Kalau kita ingin menikmati rasanya hidup harus berani menghadapi masalah. Kalau orang yang berani menghadapi masalah, maka dia akan terbebas dari masalah. Ketika orang hidup takut menghadapi masalah, ini biang keroknya masalah. Allah sudah berikan kepada kita 3 unsur dalam kehidupan, dalam organ tubuh kita untuk menjawab masalah. Apa Pak yang Allah ciptakan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkur. Allah jadikan ini 3 ada unsur bagian dalam tubuh kita untuk menjawab masalah. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah ciptakan ada telinga dan ada mata. Telinga sebagai apa? Untuk mendengarkan, untuk mencari informasi. Kemudian mata kita untuk menganalisa kondisi dan keadaan apa yang terjadi. Sekarang kalau kita nggak pandai-pandai melihat situasi, negara yang hebat dan kuat apapun dengan kemajuan teknologi, apalagi di alam digital, ini yang menjadikan orang bisa akan terjebak di dalam kehidupan. Maka yang ketiga, wa ja'ala lakumul afidah. Allah ciptakan adanya hati. Jawabnya pakai 3 hal. Nggak cukup cuma dengan yang namanya informasi dan intelektual. Never and ever. Buktinya banyak orang yang gagal dalam kehidupan. Negara maju berapa banyak. Mereka anak-anak remajanya yang pandai dan pintar-pintar, mereka mati bunuh diri karena menghadapi cuma masalah kecil. Urusan asmara. Kalau Romi dan Juli zaman dulu bunuh diri putus cinta wajar. Sekarang mah Pak nggak perlu yang namanya putus cinta pakai bunuh diri. Ya, apa sih yang nggak bisa dirubah? Orang sekarang dengan teknologi yang canggih aja hidung pesek jadi mancung, bibir doer jadi imut-imut, mata sipit jadi belok. Apakah itu akan jadi jaminan? Oh tidak, kata Allah. Buktinya apa yang terjadi? Menjadikan kalau kita terjebak dengan itu akibatnya apa? Manusia nggak pernah dapat kedamaian. Maka itu saudara dan rahimakumullah, di sini perannya iman. Di mana tuh iman ada? Iman harus melekat yang pertama di hati. Ma waqara fi qalbi. Wa talaffudu bil lisan wa iqraruhu bil a'mal. Si iman ini dulu melekat di dalam hati kita. Sehingga apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi, nggak pernah kita takut menghadapi realita dan kenyataan. Maaf, adik-adik akademi sekarang kan harapannya tinggi, yang duduk di sebuah universitas, apalagi yang calon sarjana,
ntar kalau saya udah jadi S1, S2, kerjaan akan begono begini. Menghayal silahkan, berharap boleh, tapi realita kenyataan belum tentu. Di China hari ini S1 itu kebanyakan cuman tukang pengantar makanan. Di Cina Pak, di Cina Neng. Tuh. Pak S1, iya. Ada yang S2 cuma dagang gerobak, es dorong gerobak. Seperti itu Pak. Makanya tujuan orang sekolah itu jangan buat cari kerja. Ini kan kita terobsesi. Soal urusan rezeki ini iman kita yakin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi orang belajar bukan urusan rezeki, rezeki ada urusannya dari Allah. Kalau sudah Allah tentukan, kadang-kadang kan Masya Allah ibu bapak hadirin rahimakumullah, para hadirin yang sama dimuliakan Allah, Masya Allah ada orang yang gak sekolah emang tulisannya cakep, gambarannya terang, walaupun di tengah malam gelap gulita, kehidupannya awalnya susah, tapi ujungnya penuh dengan cahaya, hidupnya gemilang. Nggak sekolah bisa ngegaji insinyur. Kan lucu, insinyur digaji sama orang kagak sekolah. Pusing-pusing tuh. Pusing nggak kita pikirinnya? Woi, pusing nggak? Pusing Pak. Itu urusan siapa? Urusan Allah. Makanya kalau orang punya iman tadi, hidup tenang, nyaman, ngapain dipikirin? Sekolah adalah merupakan kewajiban, belajar adalah kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba Allah. Orang yang beribadah, wajib kita pintar, wajib kita cerdas, wajib kita mengerti, wajib kita tahu. Urusan kalau kita udah tahu, masalah urusan kaya mah urusan Allah. Ini kan kebanyakan kita kebanyakan hayalan. Ini kebanyakan nonton racun sih begini jadinya. CEO mulu. Hati akhirnya tuh hati kosong. Maka betul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Di situasi kondisi yang semacam ini, tuntutan hidup banyak, tekanan hidup semakin melimpah, sehingga kita bingung sekarang ini mana yang harus kita penuhi, kebutuhan apa kemauan. Bingung dia. Bu, kebutuhan apa kemauan? Kebutuhan. Cuman kan kebutuhan kita kalah Pak sama mau. Maka disuruh oleh Kanjeng Nabi supaya iman kita kuat, faksiru min dzikri la ilaha illallah. Kuatkan, banyak ingat kepada Allah. Hati kita banyak nyebut Allah. Jangan lepas apapun yang terjadi sekarang, dilemanya kepada kita. Serahkan kepada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil. Kalau kita udah tawakal kepada Allah, pasrah diri, hidup nyaman, tentram, aman, rasanya nikmat, nggak akan ada masalah. Maka orang yang tidak beriman, kurang zikir kepada Allah, inilah manusia-manusia Indonesia yang suka bikin masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Kita lanjut pada segmen berikutnya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi nasihat dari Kiai Haji Sumarno Syafi'i ya pemirsa perlu kita ingat dan perlu kita terapkan bersama, yakni untuk bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran secara konsisten. Semoga setelah ini ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, kita bisa selalu menyebut nama Allah, melibatkan Allah di setiap kehidupan kita. Masya Allah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku usai jeda pariwara berikut ini akan masuk dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Nah setelah ini akan ada Dai dan Daiyah Cilik yang luar biasa yang nanti akan memberikan tausiahnya dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Maka tetap bersama kami pemirsa di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.